Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah, sehat semuanya. Oh iya, kita hari ini belajar melalui online pembelajaran jarak jauh KKG Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Perkenalkan, nama Ibu Rina Afrianti Herdiani. Ibu bertugas di SD Negeri Kebon Pelok, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Oh ya, jangan lupa kita juga menerapkan protokol kesehatan melalui 5M. Apa aja itu 5M? 1. Mencuci tangan. Mencuci tangannya dengan air yang mengalir ataupun air yang bersih ya. Jangan lupa menggunakan sabun. Sabunnya gunakan di tangan dari mulai telapak tangan, selajari sampai punggung. Mencuci tangannya selama 20 detik ya sayang ya. Yang M keduanya apa? Memakai masker. Karena sekarang virusnya sudah terlalu ganas ya. Jadi kalau bisa menggunakan maskernya 2. Jadi dalamnya masker medis, luarnya boleh memakai masker medis juga ataupun menggunakan masker kain. M yang ketiga, mengurangi mobilitas. Jadi kalau memang kalian tidak terlalu penting untuk keluar, sebaiknya jangan keluar rumah ya sayang ya. Lebih baik di dalam rumah. Belajar, beristirahat, jangan lupa minum vitamin biar sehat. Dan M yang keempat, menjaga jarak. Diusahakan paling minimalnya itu 1 meter dengan teman ataupun dengan yang lainnya. Jika bagus lagi 1,5 meter ya sayang ya. Terus M yang kelima, menjauhi kerumunan. Jadi kalau seandainya kalian harus keluar rumah, dibiasakan untuk menjauhi dari mereka gitu. Jadi yang tadi itu kembali lagi ke 1 meter ya, dibedakannya ya. Kasih jaraknya. Oh iya, sekarang kita sebelum belajar kita selalu berdoa ya, agar apa ilmu yang kita dapatkan dapat diserap biar kalian menjadi pintar. Jangan lupa sekarang kita berdoa. Berdoa mulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya rela Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad nabiku, dan utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Berikanlah aku rizki pemahaman dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Apa tema hari ini? Sekarang kita memasuki tema 2. Khusus untuk kelas 1 masuk tema 2, kegemaranku. Subtema 1, gemar berolahraga. Pembelajaran ketiga dan keempat. Mengenai apa tadi sayang? Kegemaranku. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat mengidentifikasi cara memelihara kesehatan. Yang kedua, siswa dapat memahami aturan di rumah. Yang ketiga, siswa dapat melakukan penjumlahan dengan teknik tanpa penyimpanan. Yang keempat, siswa dapat mempraktikkan prosedur gerakan bermain simpai ataupun biasa kalian bilangnya hula hoop ya. Yang kelima, siswa dapat membedakan bunyi alam dan bunyi buatan dan memperagakan bunyinya.
Simaklah cerita berikut ini. Waktu istirahat tiba, anak-anak kelas 1 bermain kasti. Bermain kasti menyenangkan, bermain kasti juga menyehatkan. Amatilah gambar-gambar berikut ini. Gambar yang pertama, ada yang sedang bermain sepeda. Siapa yang sedang bermain sepeda? Ya, Beni. Beni sedang bermain sepeda. Gambar yang kedua, lagi main apa itu sayang? Bermain sepak bola. Siapa saja yang sedang bermain sepak bola? Ada Edo, ada Beni, dan ada Udin. Gambar yang ketiga, gambar sedang apa itu ya? Olahraga apa sayang? Ya, olahraga berlari ya. Siapa di sini yang sedang main berlari itu? Ada Beni, ada Udin, dan ada Edo. Gambar yang di bawahnya, ada 3 orang sedang bermain apa? Kasti. Siapa yang sedang bermain kasti? Ada Edo, ada Udin, dan ada siapa? Beni ya. Lalu gambar yang kelima, ada yang sedang mau berenang. Siapa yang sedang berenang? Dayu sedang mau berenang. Gambar yang terakhir, gambar ke-6, sedang bermain bulu tangkis atau badminton. Siapa yang sedang bermain badminton? Ada Dayu dengan ada Siti. Tapi kalimat di bawah ini sesuai dengan gambar. Gambar yang pertama, Beni menendang ke dalam gawang. Apa yang sedang ditendang ke dalam gawang? Ya, bola yang ditendang ke dalam gawang. Yang kedua, Siti titik-titik di taman. Siti sedang apa ya sayang ya? Ya, bermain sepeda. Yang ketiga, Lani lebih cepat dari kawan-kawannya. Lani lebih apa dari kawannya sayang? Lani berlari lebih cepat dari kawan-kawannya. Yang keempat, Edo titik-titik bersama teman-temannya. Edo sedang apa itu? Edo bermain kasti bersama teman-temannya. Yang kelima, Dayu belajar titik-titik di kolam dangkal. Dayu sedang apa itu menurut gambarnya sayang? Ya, Dayu belajar berenang di dalam kolam yang dangkal. Perhatikan wacana berikut ini. Beni dan kawan-kawan akan bermain kasti. Beni datang ke lapangan tepat waktu. Sebelum mulai bermain, mereka melakukan persiapan. Beni memastikan dirinya aman selama permainan. Beni memasang pelindung lutut dan siku. Mereka pun bermain dengan gembira. Permainan berjalan lancar. Semua anak bermain dengan jujur. Semua anak mematuhi aturan permainan. Nah, di sini ada yang sedang bermain kasti. Ada 3 orang. 3 orang itu siapa aja? Ada Edo, ada Udin, dan ada Beni. Apa yang akan dilakukan Beni sayang? Beni sedang bermain kasti. Apa saja yang Beni lakukan sebelum permainan? Beni melakukan persiapan. Bagaimana sikap Beni dan kawan-kawan saat bermain? Beni dan teman-temannya bermain dengan jujur dan mematuhi peraturan permainan. Amati gambar berikut ini. Udin dan teman-teman bermain kasti dengan gembira. Kasti adalah permainan berkelompok. Banyak pemain dalam satu kelompok, ada 12 orang. Sekarang kita akan beralih ke berhitung ya.
Menghitung jumlah benda pada gambar. Yang pertama, pada gambar yang pertama ada gambar berapa orang di situ? Ya, ada 5 orang. Ayo dihitung. 1, 2, 3, 4. Lalu yang terakhir 5. Gambar yang kedua, ada berapa orang di situ? Ada 7 orang. Kita hitung dulu dari yang pertama, yang paling bawah dulu ya, yang menggunakan baju hijau ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Gambar yang ketiga yang ada di tengah. Ada berapa orang di situ? Ada 8. Hitung dulu dari yang sebelah kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gambar yang di bawah, ada gambar apa itu? Ya, ada bola kasti. Berwarna apa sayang? Berwarna hijau. Ada berapa bola kastinya? Ada 6. Kita hitung. Benar nggak ada 6 ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lalu gambar akhir, gambar kelima. Ada gambar apa itu sayang? Gambar tongkat kasti. Tongkat kastinya ada berapa itu? Ada 8. Ayo kita hitung dari yang paling bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu 8. Ya, anak-anak ibu pintar-pintar ya. Mari belajar menjumlahkan. Di atas gambar yang pertama ada gambar yang menggunakan pakaian merah dan hijau. Lalu ada gambar apa lagi ada gambar orang menggunakan apa? Menggunakan pakaian biru muda dan biru tua. Ayo kita jumlahkan dari mulai yang menggunakan pakaian merah dan hijau. Ada berapa orang yang menggunakan pakaian merah dan hijau? Ya, ada 1 orang. Lalu yang menggunakan pakaian biru tua dan biru muda, ada berapa orang? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 orang yang menggunakan baju biru muda dan biru tua. Lalu kita jumlahkan antara yang menggunakan pakaian merah hijau dengan yang biru muda dan biru tua. Yang menggunakan pakaian merah dengan hijau ada berapa? 1. Lalu ditambahkan dengan menggunakan pakaian biru muda dan biru tua. Jadi 1 ditambah 4. Ada berapa pintar? Ada 5. Jadi 1 ditambah 4. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, pintar. Gambar yang kedua. Ada yang menggunakan pakaian hijau, lalu ada yang menggunakan pakaian putih dan merah. Menggunakan pakaian hijau ada berapa itu? Ada 5 orang. Lalu ditambahkan dengan yang menggunakan pakaian putih merah. Ada berapa yang menggunakan pakaian putih dan merah? Ada 2 orang. Kita hitung. Yang menggunakan pakaian hijau. 1, 2, 3, 4, lalu 5. 5 ditambah yang menggunakan pakaian putih merah. Menggunakan pakaian putih merah ada berapa orang? Ada 2. Jadi 2 ditambah 5. Kita hitung dulu yang menggunakan pakaian putih merah. 1, 2. Jadi 5 ditambah 2 sama dengan berapa? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ditambah 2 jadi 6, 7. Jadi gambar ketiga. Ada yang menggunakan pakaian berwarna kuning, lalu ada yang menggunakan pakaian berwarna merah. Ada berapa yang menggunakan pakaian berwarna kuning? Ada
5. Ayo kita hitung, benar nggak ya? Itu ada 5 orang ya yang menggunakan pakaian warna kuning? Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, lalu 5. Yang menggunakan pakaian berwarna merah ada berapa? Ada 4. Jadi kita hitung dulu ya sayang ya. Benar nggak ada 4 orang yang menggunakan pakaian berwarna merah? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Jadi 5 ditambah 4. Jadinya berapa? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah lagi 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 orang. Gambar yang keempat. Gambar keempat, ada gambar apa aja itu? Ada gambar bola kasti dengan apa? Tongkat kasti. Bola kastinya ada berapa itu? Bola kastinya ada 3. Tongkat kastinya ada berapa? Ada 3 juga sama. Jadi 3 ditambah 3. Jadi jumlahnya berapa? 3 ditambah 3. Kita berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi semuanya jumlahnya ada 6. Gambar yang kelima. Ada gambar apa aja itu sayang? Ada gambar sarung tangan kasti dengan topi kasti. Sarung tangannya ada berapa? Ada 4. Topinya ada berapa? Ada 4. Mari kita hitung sarung tangan, lalu ditambahkan dengan topi kasti. Sarung tangannya kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Lalu topi kastinya kita hitung juga. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 ditambah 4. Jadinya berapa? Jadinya berapa? 8. Yuk kita hitung. 4 ditambah 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lalu 8. Jadi 4 ditambah 4 jadinya 8. Gambar yang keenam. Gambar yang keenam. Ada gambar apa itu? Ada gambar bendera. Bendera berwarna merah dan bendera berwarna putih. Bendera warna merahnya ada berapa? Ada 3. Bendera yang berwarna putih ada 2. Kita hitung yang berwarna merah dulu. 1, 2, 3. Lalu yang berwarna putihnya ada berapa? Ada 2. Kita hitung. 1, 2. Jadi 3 ditambah 2. Kita hitung. 1, 2, 3. Ditambah 2, 4, 5. Jadi ada 5 bendera merah dan bendera putihnya ada 5. Ya. Gambar yang ketujuh. Gambar apa itu? Gambar kursi. Biasanya kursi tersebut ada di stadion atau di gedung olahraga. Ada warna apa aja di dalam gambar kursinya? Ya, kursinya ada yang berwarna biru dan berwarna kuning. Yang berwarna biru ada berapa? Yuk kita hitung. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kursi yang berwarna biru ada 5. Kursi yang berwarna kuning ada berapa? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4. Kursi yang berwarna kuning ada 4. Jadi 5 ditambah 4 sama dengan berapa? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi 5 ditambah 4 sama dengan 9. Perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar yang sedang apa itu? Sedang berolahraga. Tepatnya lagi sedang pemanasan sebelum olahraga. Fungsinya olahraga untuk apa, Pinter? Untuk menyehatkan jantung, biar jantung kita sehat ya, tidak cepat sakit ya. Lalu kita akan membaca cerita berikut ini. Bacalah cerita di bawah ini dengan nyaring. Jadi kalian di rumah juga membaca. Jangan hanya membaca dalam hati, karena membaca menyaring itu berarti membacanya harus dengan suara yang dikeluarkan, bukan membaca dalam hati.
Ya, wacana ini bercerita tentang olahraga. Judulnya olahraga. Olahraga penting untuk tubuh kita. Olahraga membuat jantung kita sehat. Jantung adalah bagian penting dari tubuh. Tubuh adalah pemberian dari Tuhan. Tubuh harus dirawat agar tetap sehat. Dengan berolahraga, tubuh sehat, hati pun senang. Ya. Mari kita berlatih. Berilah tanda checklist atau biasa kalian sebut dengan tanda centang. Untuk kalimat yang sesuai dengan teks yang tentang olahraga. Nomor 1, kita tidak perlu berolahraga. Jadi kalian tidak perlu berolahraga. Itu benar apa tidak? Jika benar, kalian akan checklist. Jika salah, disilang. Menurut kalian bagaimana? Kita tidak perlu berolahraga? Salah ya. Jadi kita harus berolahraga. Kasih tanda silang. Nomor 2, olahraga menyehatkan tubuh kita. Benar nggak olahraga itu bikin kita sehat? Ya, benar. Berilah tanda checklist. Nomor 3, kita harus merawat tubuh agar sehat. Benar apa tidak? Tubuh harus dirawat agar sehat. Ya, benar. Beri tanda checklist juga. Nomor 4, jantung adalah bagian penting dari tubuh. Benar tidak? Jantung itu bagian yang paling penting di dalam tubuh. Ya, benar. Beri tanda checklist juga. Nomor 5, semua olahraga membosankan. Hah? Olahraga membosankan? Benar nggak ya? Salah ya, olahraga itu menyenangkan. Jadi beri tanda silang. Oke. Selanjutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Lingkari kata yang sesuai dengan gambar. Jadi kalian melihat gambarnya itu sedang apa ya? Sedang melakukan permainan apa? Gambar yang pertama itu sedang bermain apa sayang? Berjalan atau bersepeda? Yang mana yang benar sayang? Ya, bersepeda ya. Jadi sedang ada yang bermain sepeda. Gambar yang kedua. Sedang gambar apa itu? Gambar sehat atau sakit itu? Sedang sehat. Tangannya begini berarti sehat. Gambar yang ketiga. Ada gambar 4 orang. 4 anak sedang apa pintar? Sedang lari, bukan sedang duduk ya, tapi sedang lari. Gambar yang keempat, ada gambar, nah itu yang sedang membawa barang banyak itu ya, itu berarti apa ya, lemah atau kuat? Iya kuat. Amati gambar berikut ini. Selain mengamati, di sini juga ada ceritanya ya. Jadi kalian juga melihat gambar dan membaca ceritanya. Ayo mengamati. Simaklah cerita gurumu. Dayu pandai bermain simpai. Dayu mengajari teman-temannya bermain simpai. Pertama, berdiri dengan kedua kaki terbuka. Kedua, tangan memegang simpai di depan dada. Simpai digerakkan ke kanan. Hitung 1 hingga 8. Gerakan simpai ke kiri. Hitung lagi 1 sampai 8. Ayo coba. Jadi kalian di rumah juga yang mempunyai simpai, mencoba ya. Kamu mendengar dan melihat cara bermain simpai. Ayo berlatih bermain simpai. Lakukan pemanasan sebelum bermain. Ikuti petunjuk gurumu. Gambar yang pertama. Simpai diayun ke atas kepala. Lalu setelah taruh di atas kepala, diayunkan. Gambar yang kedua, simpai diputar di atas kepala. Yang ketiga, pinggang digerakkan searah putaran simpai. Ayo mengamati. Ada di sini ada ceritanya. Jadi bunyinya gini. Prit, prit, prit. Pak guru meniup peluit.
Memberi tanda untuk berganti gerakan pemanasan. Peluit mengeluarkan bunyi bila ditiup. Bunyi peluit adalah bunyi buatan. Benda-benda berikut juga dapat mengeluarkan bunyi. Nah, di sini ada 4 benda yang bisa mengeluarkan bunyi. Yang pertama, gambar apa itu? Ya, gambar lonceng. Kadang suka ada di sekolah ya, zaman ibu dulu sekolah, kalau belnya itu pakainya lonceng. Kadang juga ada orang yang jualan menggunakan lonceng seperti itu. Gambar yang kedua, ada gambar apa? Gambar kentongan. Kentongannya biasanya dipakai untuk apa itu? Untuk kalau malam ada yang ronda. Terus lalu gambar yang ketiga, ada gambar apa? Gambar beduk, biasa ditaruh di masjid atau musola, menandakan waktunya sholat. Yang keempat, gambar apa? Gambar gong. Itu termasuk dalam alat musik. Tugas kalian di rumah. Nah, jadi kalian harus mengerjakan tugas berikut ini. Jangan lupa minta bantuan dari ibu ataupun ayah untuk membantu kalian mengerjakan tugas. Ya sayang ya? Ayo mencoba. Ceritakan apa yang kalian ketahui tentang gambar benda-benda di bawah ini. Ada 3 gambar. Yang pertama, gambar apa itu? Ada bola. Gambar yang kedua, gambar apa? Gambar raket. Itu raket apa ya? Raket bulu tangkis. Dan gambar yang ketiga, gambar sepeda. Dari 3 gambar ini, kalian membuat cerita. Tulis di dalam kertas atau buku yang kalian miliki. Lalu nanti dikasihkan ke guru. Lalu dinilai sama guru ya, pinter ya. Dikerjakan ya, jangan sampai tidak dikerjakan, pinter ya. Dari pembelajaran hari ini, kita dapat menarik kesimpulan. Yang pertama, salah satu cara untuk memelihara kesehatan tubuh kita yaitu dengan melakukan olahraga secara rutin. Yang kedua, menghitung kumpulan benda dapat dihitung dengan cara penjumlahan tanpa menyimpan. Yang ketiga, bermain simpai dapat dilakukan dengan cara membuka kedua kaki, kemudian simpai digerakkan ke kanan dan ke kiri. Yang keempat, ada beberapa benda yang menghasilkan bunyi buatan, di antaranya lonceng, gong, kentongan, dan beduk. Nah, anak-anak yang ibu sayangi, setelah melakukan pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa setelah belajar. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Nah, anak-anak yang ibu sayangi, hari ini kita telah melakukan pembelajaran jarak jauh melalui YouTube. Jangan lupa di like sama subscribe ya sayang ya. Ibu harapkan hari ini kalian belajar bisa menyerap. Lalu tugasnya dikerjakan dengan bantuan ayah dan ibu. Lalu kalian setelah ini melakukan tugasnya. Ya. Sekian dari ibu, maaf bila ibu ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sayang.